Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali walaupun melalui YouTube. Dan kali ini kita memasuki pertemuan ke-13 di mata kuliah manajemen. Pembahasan masih tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan untuk menggerakkan organisasi dengan eh, konten-konten atau materi-materi yang berkaitan dengan leading. Dan leading merupakan salah satu fungsi manajemen, yaitu yang ketiga, ya, planning, organizing, leading. Dan leading ini, peran pemimpin menjadi sebuah peran yang sangat penting bagi menggerakkan organisasi. Dan terakhir adalah nanti controlling. Baik, ini dia pertemuan ke-13 di mata kuliah manajemen tentang kepemimpinan leading. Seperti yang kita ketahui, ini Bapak akan review kembali ya materi di pertemuan sebelumnya. Ini pertemuan 12 dan ini merupakan pertemuan 13 di dua pertemuan akan Bapak sampaikan di sini berkaitan dengan leading. Leading kepemimpinan pengertiannya yang pertama adalah merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen. Leading merupakan fungsi yang menggerakkan orang-orang agar mau melaksanakan berbagai kegiatan. Dan untuk mengarahkan ini, untuk melakukan fungsi ini, seorang pemimpin harus melakukan pengarahan ya terhadap bawahannya. Tugas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, untuk berikutnya pengertian yang lainnya dari leading sebuah pemimpin itu adalah kepemimpinan terkait dengan bagaimana manajer, yaitu orang pada hierarki yang lebih tinggi di dalam struktur organisasi, memperlakukan anggota atau tenaga kerjanya adalah orang-orang dengan hierarki yang lebih rendah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga kembali lagi menjadi tugas pemimpin untuk menggerakkan, mengarahkan, ya, mengkontrol dan memperlakukan anggota atau tenaga kerjanya untuk memenuhi tujuan organisasi, mencapai visi dan melaksanakan misi dari organisasi tersebut. Pengertian yang lain adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi, proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Stoner and Gilbert tahun 95. Sini disampaikan bahwa aktivitas yang harus dikendalikan itu adalah terdiri dari berbagai hal ya. Nah, seperti yang kita ketahui dimulai dari planning, organizing ya, merumuskan, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk melaksanakan dalam leading, dan terakhir mengcontrolling. Itu adalah salah satu beberapa ya tugas dari pemimpin yang harus bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut, kemudian kesediaan bawahan untuk menerima pengarahan dari pimpinan. Ada kalanya kita atau saudara nanti menjadi pemimpin atau menjadi bawahan, sehingga pada saat menjadi pemimpin harus bisa mengarahkan yang tadinya mengarahkan dan mempengaruhi. Dan ketika menjadi bawahan, saudara harus mawas diri, bersedia, siap gitu ya untuk menerima arahan dari pimpinan. Berikutnya, kepemimpinan juga menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan anggota kelompok. Berikutnya juga, selain memberikan pengarahan, pemimpin dituntut untuk dapat mempergunakan pengaruh terhadap bawahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Lalu apa dan bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Artinya pengarahan menjadi hal yang penting, dan juga keterampilan, pengetahuan saudara sebagai pemimpin sangat dituntut untuk bisa mengarahkan dengan baik bawahan-bawahan saudara. Adapun peran dari leading atau kepemimpinan, yang pertama adalah peran antar pribadi, yang kedua adalah peran informatif, dan ketiga adalah peran pembuat keputusan. Untuk peran antar pribadi ini, saudara harus bisa menjadi tokoh gitu ya, figur yang dituakan ya, yang menjadi perwakilan dari perusahaan. Peran informatif kurang lebihnya adalah saudara menjadi seseorang yang dapat menginformasikan baik internal maupun juga eksternal untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan ya melalui keputusan-keputusan yang baik.
Dan juga 3 peran pembuat keputusan ini, dan peran pembuat keputusan ini peran sebagai entrepreneur ya. Dalam membuat keputusan saudara harus teliti, cerdas, cermat, kemudian melakukan analisis terkait fakta, data, kemudian juga memutuskan dengan baik, sikap yang jujur, integritas juga diperlukan untuk di sini ya. Sehingga inilah 3 peran pemimpin: peran antar pribadi, peran informatif, dan peran pembuat keputusan. Lebih detail mengenai peran pemimpin ini akan dipelajari oleh saudara di semester 5 dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Berikutnya adalah pendekatan yang kemarin sudah dibahas lebih detail, yaitu pendekatan personal, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontingensi. Nah, adapun sedikit mengulas mengenai pendekatan personal adalah yakni melihat pemimpin dari sisi personal atau karakteristik figur dari seorang pemimpin. Minggu lalu ditanyakan dengan bagaimana saudara memilih seorang KM ya untuk menjadi ketua kelas begitu. Pendekatan ini pembahasannya terbagi dua, yaitu pemimpin dan bukan pemimpin, dan pemimpin efektif juga pemimpin yang tidak efektif. Untuk pemimpin dan bukan pemimpin, di mana mencoba membandingkan sifat-sifat orang yang menjadi pemimpin dengan sifat yang menjadi pengikut atau yang tidak menjadi pemimpin, sehingga saudara bisa memilah dan memilih mana yang lebih cocok menjadi pemimpin dan bukan pemimpin. Kemudian pemimpin yang efektif dan tidak efektif, di mana saudara melakukan secara sadar atau tidak sadar mengidentifikasi ciri dan sifat yang dimiliki oleh para pemimpin yang efektif, dan juga membandingkannya dengan sifat yang tidak efektif, sehingga dari pendekatan ini saudara bisa memilih orang untuk yang tepat menjadi pemimpin. Pendekatan lainnya adalah ini dia lebih detail mengenai perbedaan pemimpin dan bukan pemimpin. Yang pertama, ketika menjadi pemimpin adalah dia menjadi sosok yang bisa memberikan inspirasi, dan yang bukan pemimpin dia memaksakan para pengikut untuk mengikuti arahannya. Kemudian untuk yang memimpin dapat menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan kemampuan pengikutnya. Di sini yang paling penting adalah mengembangkan kemampuan pengikutnya, karena 10 orang yang biasa lalu dipimpin oleh seorang yang luar biasa. Ketika pemimpin yang bagus, dia akan menjadi pengikut yang hasilnya yang luar biasa juga ya. Dan itu berlaku sebaliknya. Untuk yang bukan pemimpin, di mana kondisinya menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mengorbankan para pengikutnya, sehingga ketika terjadi ketidakberhasilan atau kegagalan, saudara akan mengorbankan pengikut saudara, bahwa kesalahan bukan terjadi pada saudara sebagai pemimpin, tapi kesalahan terjadi pada bawahan saudara. Berikutnya, yang pemimpin akan menerima tanggung jawab ya dari pemimpin di atasnya, dan juga namun bagi yang bukan pemimpin, orang tersebut menanamkan perasaan takut pada pihak pengikutnya melalui ancaman-ancaman dan paksaan-paksaan. Yang terakhir, seorang pemimpin bahwa terlihat memperbaiki kegagalan dalam rangka pencapaian tujuan, dan dia tidak malu untuk meminta maaf dan bersikap positif, lalu menjadi yang lebih baik dari belajar dari kesalahan. Namun yang bukan pemimpin menyatakan bahwa kesalahan terletak pada orang lain, bisa dari internal organisasi atau di luar organisasi. Apabila terjadi kegagalan dalam hal mencapai tujuan, nah ini beberapa gambaran yang bisa kita lihat bagaimana orang yang bukan pemimpin dan orang yang menjadi pemimpin. Adapun sifat pada kepemimpinan yang efektif, lebih detail lagi, di sini adalah sifat-sifat kepemimpinan menurut Edwin Gisley, bahwa sifat-sifat kepemimpinan menurut beliau adalah di mana seseorang mampu dalam kedudukannya sebagai pengawas. Kita ketahui bahwa seorang pemimpin harus memiliki keterampilan ya penguasaan terhadap suatu hal, sehingga dapat melakukan bukan hanya planning tapi sampai kepada pengawasan. Lalu kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, hal ini menjadi penting sehingga ini menjadi motivasi tertinggi bagi pemimpin untuk dirinya dan menggerakkan para bawahannya untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu demi tercapainya organisasi. Dan juga ada sifat kepemimpinan yang lain, ada kecerdasan, ketegasan juga menjadi hal penting, karena dalam kondisi krisis ketegasan ini menjadi diperlukan untuk menjadi seseorang yang mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya, sehingga bawahannya tersebut dapat melaksanakan dengan baik ya perintahnya dengan tulus gitu ya. Lalu kepercayaan diri ini juga menjadi penting bagi pemimpin, karena untuk melakukan 4 hal sebelumnya kita perlu kepercayaan diri.
Dan kepercayaan diri ini akan dibentuk ya oleh diri kita ya berdasarkan keterampilan, kemampuan yang kita miliki, lalu kebiasaan, pengalaman kita, dan juga belajar dari kesalahan dan pengalaman orang lain. Maka kita akan memiliki kemampuan yang pemimpin yang baik, dan ini akan melahirkan kepercayaan diri yang baik juga. Berikutnya inisiatif, ini menjadi hal yang penting dan yang harus ada di mana seorang pemimpin harus bisa melihat kondisi mana yang sedang normal, kondisi mana yang sedang keadaan berbahaya, dan kondisi mana yang sedang keadaan krisis, sehingga dari hal tersebut pemimpin bisa berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal tersebut sesuai dengan kondisinya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu sesuai dengan kondisi perusahaannya. Contohnya adalah ketika kondisi perusahaan LTO atau labor turnover-nya turun, labor turnover-nya tinggi sehingga banyak karyawan yang resign, maka hal inisiatif yang dilakukan oleh pemimpin adalah segera untuk mengambil keputusan untuk merekrut kembali, gitu ya. Kemudian sifat-sifat kepemimpinan menurut Keynes Davis, yaitu adalah kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan hubungan sosial. Ini menjadi hal penting bagaimana seorang pemimpin harus memiliki keluasan hubungan sosial untuk bisa melihat situasi dan kondisi SDM ya SDM atau karyawan di sebuah organisasi. Karena dengan keluasan hubungan sosial ini, pemimpin akan menjadi lebih dekat dengan bawahan, dan kedekatan itu akan menjadikan pengarahan, kemudian penugasan-penugasan hal lain itu bisa dilakukan dengan baik ya oleh bawahan, karena pemimpinnya memiliki keluasan hubungan sosial yang baik juga. Lalu motivasi diri dan dorongan berprestasi, ini menjadi hal penting untuk seorang pemimpin berorientasi pada transaksional yang mencapai tujuan organisasi, sehingga harus adanya dorongan berprestasi ya. Sikap-sikap hubungan manusiawi ini juga menjadi hal penting. Nah, Kate Davis ini menyempurnakan sifat-sifat kepemimpinan yang harus dimiliki menurut Edwin Gisli ini. Sehingga dari beberapa poin ini menjadi tugas yang cukup besar, tugas yang cukup berat juga yang harus kita miliki, saudara harus miliki sebagai lulusan dari Universitas Jenderal Ahmadiyah nih ya. Walaupun sekarang semester 2, namun hal yang sangat memungkinkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi, banyak bersosialisasi dengan orang lain, bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang positif. Hal ini, sifat-sifat kepemimpinan ini bisa saudara dapatkan ya, insya Allah. Lalu untuk pendekatan berikutnya adalah pendekatan perilaku, di mana pendekatan perilaku ini mencoba lebih memfokuskan kepada perilaku dan tindakan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi terhadap bawahannya, lalu berkomunikasi dengan orang-orang secara internal dan eksternal, dan juga cara memotivasi pegawai. Dan pendekatan perilaku menyebutkan bahwa menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian hal lain di dalam pendekatan perilaku ini terdapat dua aspek yang menjadi fokus pada pendekatan perilaku. Yang pertama adalah fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Kemarin sudah dibahas ini tentang fungsi terkait tugas dan pekerjaan, serta fungsi terkait hubungan sosial, di mana kalau fungsi terkait tugas, pemimpin tersebut menjalankan fungsinya untuk mengarahkan bawahannya melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan untuk fungsi yang terkait hubungan sosial, di mana fungsi sebagai pemimpin juga melakukan hubungan relasi yang baik terhadap bawahannya. Dan gaya kepemimpinan, ada kepemimpinan berorientasi pada pekerjaan, harus fokus pada apa yang harus dilakukan ya, misi untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan, dan juga penting untuk berorientasi pada pegawai sehingga kita bisa melihat situasi dan kondisi SDM yang tepat untuk bisa menggerakkan kegiatan atau event pada organisasi demi mencapai tujuannya. Berikutnya pendekatan perilaku, masih dalam pendekatan perilaku, penelitian studi Michigan University yang dimana studinya menyimpulkan para manajer itu dibedakan berdasarkan dua dimensi ya, ada relationship oriented dan task oriented. Untuk relationship ini perilaku yang bersikap bersahabat dengan bawahan. Sekali lagi, perilaku yang bersikap bersahabat dengan bawahan, mengakui prestasi para bawahan dan memperhatikan kesejahteraannya. Namun hal ini juga perlu ada yang diperhatikan karena bisa jadi kalau ini dibiarkan tidak berorientasi pada task oriented akan menjadi yang tidak produktif ya.
hanya akan menjadi hubungan yang baik saja. Nah, untuk yang task oriented ini diartikan sebagai perilaku manajer untuk menetapkan standar kerja yang tinggi. Ya, hal yang tinggi ini kembali kepada visi ya untuk menjalankan misi perusahaan, menentukan metode yang harus dilakukan dan mengawasi secara ketat. Artinya perlu adanya keseimbangan yang menjadi seorang pemimpin di mana memiliki relationship yang oriented dan task oriented gitu ya. Sehingga muncullah matriks yang minggu kemarin sudah kita bahas di pertemuan 12 maksudnya ada orientasi pekerjaan tinggi dan rendah, begitupun dengan orientasi pekerjaan di mana yang paling ideal adalah yang paling kanan atas. Perusahaan yang berorientasi pekerjaannya itu orientasinya terhadap pekerjaan dan orientasi pekerja tinggi. Nah, ini adalah uh, organisasi yang ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin di mana orientasi pekerjaan dan orientasi pekerjaan juga orientasi relationship-nya tinggi ya. Yang lebih buruk lagi di antara tiga ini adalah yang paling kiri bawah di mana ini diperlukan sebuah perubahan dari seorang pemimpin sehingga dia bisa meningkatkan dua orientasi tersebut, kemudian bisa melihat situasi kondisi karyawan dan sehingga bisa mengarahkan dengan baik bagaimana karyawannya untuk bergerak yang melakukan suatu hal kegiatan ya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Penerapan perilaku penelitian managerial grid kemarin sudah dibahas ya. Ada yang idealnya ada dua, ada middle of the road management dan yang paling baik adalah yang team management. Lalu yang perlu perbaikan adalah yang country club management dan task management. Dimana yang paling bawah adalah yang improve management karena hal ini dimana pemimpin tersebut concern of people-nya kecil, juga concern of production-nya juga kecil ya. Pendekatan kontingensi kemarin sudah dibahas juga. Di sini di sekilas Bapak sampaikan bahwa di dalam pendekatan kontingensi ini gaya kepemimpinan bersifat situasional. Artinya situasional tergantung melihat bagaimana SDM ya, kesiapan SDM-nya. Mempertimbangkan situasi yang dihadapi, apakah situasi itu termasuk ke dalam golongan situasi yang normal atau yang darurat ya atau lampu kuning begitu atau lampu merah yang sedang krisis, maka pendekatan kontingensi ini bisa dilakukan oleh pemimpin. Pendekatan ini memandang bahwa gaya kepemimpinan yang dapat memberi kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan ditentukan oleh keragaman situasi yang dihadapi oleh organisasi. Berikutnya terdapat beberapa model dalam pendekatan kontingensi. Yang pertama adalah model kepemimpinan situasional dari Hersey-Blanchard, kemudian model LPC dari Fiedler, kemudian jalur tujuan dari Evenhouse, dan ketiga tersebut sudah dibahas kemarin. Dan ini yang terakhir adalah model Virum-Nieto dan Virum-Jago ya. Untuk yang model kepemimpinan situasional dari Hersey-Blanchard kemarin sudah dibahas, di mana relationship behavior sebuah matriks yang terbagi ke dalam relationship behavior dan task behavior ya, relasi perilaku memberikan dukungan ya dari seorang pemimpin kepada bawahan dan memberikan panduan. Tentu pemimpin yang baik adalah yang memberikan dukungan dengan tinggi dan memberikan panduan dengan tinggi sehingga dia high task and high relationship. Di sini posisinya pemimpin dia bukan hanya memberikan arahan tetapi dia juga ikut dalam bagaimana fungsi manajemen ya, planning, organizing, leading, dan controlling. Ya, terkadang di kondisi ini dia ikut juga bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu model LPC ini kemarin sudah dibahas juga ya. Dan berikutnya untuk model jalur dari Evenhouse lebih detail seperti ini, di mana leader behavior harus memiliki direktif, suportif, partisipatif menjadi hal penting juga, dan achievement oriented. Ini untuk mencapai tujuan organisasi tentunya ya. Lalu diberikanlah arahan menjadi outcomes, ada performance, dan nanti menjadi satisfaction untuk bawahan, dan juga satisfaction untuk atasan. Karena bagi pemimpin, manajer nanti ada director, dan director ini akan memiliki kepuasan bagaimana performa dari seorang leader tersebut. Termasuk juga bawahan. Dia akan menilai kepuasan sebagai bawahan
atas performa yang diberikan oleh leader, ya. Nah, untuk menciptakan outcomes itu diperlukan environmental contingency factor, terdiri dari task structure, formal authority system, dan work group. Sehingga ini menjadi penguat bagi seorang leader untuk memberikan outcomes yang bagus, ya, performance yang bagus, dan satisfaction yang bagus. Lalu juga didukung dengan employee contingency factor, ada locus of control, ada experience, dan ada perceived ability. Nah, hal-hal yang terdiri dari environmental dan employee ini sekali lagi menjadi pendukung seorang leader untuk memberikan outcome yang baik, gitu ya. Ini untuk pendekatan kontingensi jalur dari Evan House. Yang belum dibahas kemarin adalah Virum Yeto dan Virum Jego ini, di mana tipe keputusan ada A1, A2, C1, C2, dan G2, ya. Di mana A1 ini adalah authoritative single, kalau yang C1 adalah consultative single, authoritative style, consultative style, dan one group style. Oke. Untuk pengertiannya, yang A1 ini manajer membuat keputusan sendiri, ya. Untuk yang A2, manajer menanyakan informasi dari bawahan, akan tetapi keputusan diambil sendiri oleh manajer. Ini artinya menggambarkan seorang manajer yang demokratis. Bawahan tidak selalu harus mengetahui informasi mengenai situasi yang dihadapi. Artinya, untuk keputusan memang yang diputuskan oleh pemimpin, namun untuk memberikan insight, itu informasi, manajer mengira akan membutuhkan dari seorang bawahan-bawahannya, ya, dari beberapa bawahannya. Untuk C1, manajer berbagi informasi dengan bawahan. Ini tentu berseberangan dengan yang A2, karena A2 ini bawahan tidak selalu harus mengetahui informasi mengenai situasi yang dihadapi. Contoh adalah penurunan penjualan. Maka bagi manajer yang A2 melaksanakan penurunan penjualan tersebut tidak diceritakan oleh dirinya kepada bawahannya, namun untuk yang C1, manajer ini menginformasikan kepada bawahannya secara individual dan bertanya mengenai berbagai informasi dan evaluasi dari mereka. Akan tetapi manajer pengambil keputusan itu tetap diambil alih oleh manajer, ya. Untuk C2, manajer dan bawahan bertemu sebagai tim, ya, tidak lagi menjadi individual begitu, untuk mendiskusikan berbagai hal menyangkut situasi yang dihadapi, akan tetapi manajer yang mengambil keputusan. Dan terakhir yang kedua, di mana manajer dan bawahan bertemu sebagai tim, seperti halnya C2, untuk mendiskusikan berbagai hal yang menyangkut situasi yang dihadapi dan keputusan ditentukan oleh tim. Sehingga hal ini bisa dikatakan dilakukanlah brainstorming dari seorang manajer kepada bawahan. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, dimulai dari pengertian, peran, dan pendekatannya. Berikut ini adalah sebagai pemimpin, sebagai proses, ya. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, adapun proses tidak terlepas dari gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan tersebut adalah suatu cara kepemimpinan untuk mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah gaya kepemimpinan menurut Hasibuan tahun 2013. Adapun gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Bernard M. Bass, di mana kepemimpinan ini ada yang transaksional dan ada kepemimpinan yang transformasional. Yang transaksional ini betul-betul dia pemimpin yang fokus pada tujuan organisasi, misi, kemudian menjalankan visi, ya, mencapai visi dan menjalankan misi, ya, sehingga itulah yang dikerjakan oleh sebagai pemimpin. Dan juga ada pemimpin yang transformasional, di mana yang memiliki karismatik, ya, yang memperhatikan hubungan sosialnya dengan karyawannya, ya. Lalu ada kepemimpinan yang psikoanalisis, di mana di kepemimpinan psikoanalisis ini memposisikan bahwa pemimpin itu seperti seorang ayah, begitu ya, di mana bisa dijadikan tempat untuk berkeluh kesah, begitu, lalu diminta arahan, dia juga melakukannya. Kurang lebih itulah yang dilakukan sebagai pemimpin yang psikoanalisis. Dan juga ada kepemimpinan romantis. Kepemimpinan romantis ini dimiliki ketika dia memiliki banyak pengikutnya, ya, atau memiliki pengikut yang begitu setia, ya. Itulah kepemimpinan yang romantis. Dan terakhir, kepemimpinan Indonesia ini diartikan sebagai kepemimpinan yang lahir dari bagaimana budaya Indonesia ada, ya, dan berlandaskan terhadap nilai-nilai
dasar dari Indonesia, negara Indonesia ya, seperti Pancasila begitu. Gaya kepemimpinan lainnya menurut Stoner, ini adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, ada task oriented style yang tadi kita bahas, dan juga ada employee oriented style, yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerja. Yang lebih baik di antara dua ini di mana? Tentunya adalah yang seimbang antara task oriented dan employee oriented. Menurut sumber yang lain, ada Cons, O'Donnell, dan Wehrich, di mana gaya kepemimpinan itu terbagi menjadi tiga, yang otokratik, demokratik, dan free reign. Ya, kita akan bahas lebih detail di penjelasan di bawah. Yang pasti yang free reign ini adalah dia memberikan keluasan ya, memberikan keluasan kepada bawahannya untuk menjadikan atau untuk mencarikan ya keputusan yang tepat. Dia cukup menyampaikan tujuannya apa, lalu dia yang memberikan pengarahan untuk meningkatkan kreativitas inovasi dari bawahan, sehingga bawahan tersebut yang banyak mengerjakan, banyak yang berpikir begitu, mengandalkan kreatif dan inovasinya untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh pemimpin itu. Nah, yang demokratis yang mengajak satu timnya untuk mencari solusi bersama, dan yang otokratik yang sebaliknya, gitu ya. Nah, kepemimpinan dan kekuasaan merupakan konsekuensi logis. Di sini ada hubungannya antara kepemimpinan dan kekuasaan ya, di mana kekuasaan merupakan konsekuensi logis atau hal yang harus diterima oleh seorang pemimpin yang muncul dari setiap organisasi, karena setiap organisasi memiliki tujuan dan tujuan itu harus dicapai, dan pencapaian itu menjadi konsekuensi yang logis bagi seorang pemimpin. Itulah kekuasaan, di mana di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan. Ya, contohnya ada manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi atau power to influence ini menjadi hal yang mutlak dimiliki ya oleh seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu bisa melakukan legitimate power ya, untuk melegitimasi gitu. Kemudian ada kekuatan untuk memberikan penghargaan, kemudian memberikan juga hukuman ya, kemudian juga bisa memberikan reference power ya, di mana reference power ini harus dimiliki oleh sebagai pemimpin ya, dan yang expert power ini juga power yang harus dimiliki oleh sebagai pemimpin, di mana dia terlihat seperti orang yang terampil ya, yang memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang tepat ya di dalam bidang tertentu, itu expert power. Nah, dengan penggunaan kekuasaan itu saudara bisa melakukan ini legitimate, reward, coercive, reference, dan expert. Berikutnya, adapun kualifikasi kepemimpinan yang perlu dimiliki untuk melakukan gaya kepemimpinan yang berbagi tersebut terdiri dari watak dan kepribadian yang terpuji. Nah, ini adalah menjadi hal-hal juga termasuk ya variabel-variabel yang bisa melahirkan pemimpin, sehingga pemimpin itu bisa berbeda-beda karena setiap manusia memiliki perbedaan ini ya, watak dan kepribadian sendiri, dan ya pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Lalu prakarsa yang tinggi, hasrat melayani bawahan. Ada orang yang memiliki hasrat untuk melayani, ada yang tidak memiliki ini ya, justru inginnya dilayani. Nah, sehingga variabel ini yang menjadi seorang pemimpin yang otoriter begitu ya, yang demokrasi gitu ya, atau yang free reign tadi. Sadar dan paham kondisi lingkungan, kemudian intelijensi yang tinggi, karena hal ini menjadi penting karena sebagai pemimpin harus berinisiatif tadi. Hal inisiatif bisa dilakukan kalau kita mendapatkan informasi dan data juga fakta yang tepat, dan data fakta itu harus dilakukan dengan cara intelijensi ya, dan yang baik adalah intelijensi yang tinggi, sehingga kritis dari seorang pemimpin itu diperlukan untuk melakukan inovasi atau inisiatif yang tinggi yang tepat juga, dan berorientasi ke masa depan, karena ini untuk mencapai tujuan organisasi, sikap yang terbuka dan lugas, sehingga organisasi tersebut menjadi organisasi yang tumbuh secara bersama, baik yang tumbuh dari seorang pemimpin dan bawahannya, karena pemimpin yang terbuka dan lugas ini dapat menerima kritik
saran, masukan dari para bawahan sehingga untuk mencapai tujuan tersebut ya bisa dilakukan keputusan dengan diberikan insight informasinya oleh bawahan. Dan juga widhi suara yang efektif ya. Widya suara yang efektif artinya bisa memberikan arahan yang efektif ya. Berikutnya 4 faktor kepemimpinan. Namun sebentar Bapak akan cek terlebih dahulu ini apakah masih terkoneksi. Oke, masih terkoneksi ya. Baik. Bapak akan melanjutkan. Oke. 4 faktor kepemimpinan yang pertama adalah human being factor. Leadership, motivation, dan communication ini menjadi 4 faktor kepemimpinan yang harus dimiliki oleh sebagai pemimpin. Nah, kemarin sudah kita bahas di sini 4 faktor kepemimpinan. Ada human being factor di mana seorang pemimpin juga tidak hanya sekedar transaksional dengan karyawan, di mana memberikan arahan untuk karyawannya melaksanakan arahannya mencapai tujuan tertentu, namun juga harus memiliki human being factor. Sehingga kita sebagai pemimpin bisa mengetahui SDM mana yang tepat ya untuk melaksanakan tugas yang kita berikan. Ketika kita memberikan salah SDM bisa jadi pencapaiannya tidak berhasil, dan dengan kegagalan tersebut lebih jauh lagi kegagalan secara organisasi bisa saja terjadi ya. Leadership, memimpin diperlihatkan dengan bisa mengkontrol dengan apa yang sudah dicapai oleh setiap karyawan dan memotivasi, di mana bisa memotivasi karyawan ya, dan juga communication. Ini menjadi hal penting 4 faktor kepemimpinan. Berhubungan dengan sifat alamiah human being factor ini ya, perilaku, sikap, dan kinerja seorang meliputi setiap individu memiliki perasaan yang berlainan ya, artinya berbeda-beda gitu ya. Manusia tidak ada yang sama sehingga kita patut menghargai setiap orang memiliki sikap sifat yang berbeda. Nah, seni dari seorang pemimpin adalah bagaimana dari perbedaan karakteristik dan sifat manusia itu dimasukkan ke dalam organisasi sehingga menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat untuk bisa melaksanakan kegiatannya dan akhirnya bisa mencapai tujuan organisasi. Manusia punya martabat atau harga diri sehingga dari ini setiap kadar setiap orang berbeda-beda sehingga kita harus bisa ya dalam seni menjadi pemimpin harus bisa menilai siapa orang yang memiliki martabat harga diri yang tinggi, maka kita harus melakukan hal apa itu menjadi sebuah seni dari seorang pemimpin. Terakhir, di mana human being factor ini adalah manusia seutuhnya harus mendapat perhatian. Artinya sehebat apapun karyawan saudara ketika tidak diperhatikan, tentu itu akan menjadi kesalahan yang fatal dari Anda sebagai pemimpin. Leadership factor masih leadership factor ya. Di mana leadership merupakan proses untuk memberikan pengarahan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas anggota dalam organisasi menurut standar. Dan pengertian leadership menurut Kons adalah seni atau proses untuk mempengaruhi seseorang sehingga mereka mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasinya. Di sini ada kata seni atau proses. Artinya setiap orang akan memiliki cara yang berbeda-beda ya untuk mengarahkan, untuk mengorganize leading and controlling dengan SDM yang berbagai karakteristik dan sifat dan juga sikap. Dan ini menjadi tantangan bagi seorang pemimpin bagaimana memanfaatkan kreativitas, inovasi, insting yang bagus ya dengan keterampilan, kemampuan yang ada yang dimiliki dan percaya diri juga oleh dari seorang pemimpin sehingga bisa membentuk organisasi yang baik dari sumber daya yang ada gitu ya. Aspek dalam kepemimpinan yang pertama adalah adanya pengikut atau followers. Ini juga bisa dikatakan juga sebagai bawahan atau karyawan. Juga ada pembagian kekuasaan atau distribution of power. Ini delegasi kewenangan ya antara pemimpin dan pengikut sehingga tahu otoritas masing-masing. Dengan mengetahui otoritas masing-masing, orang-orang yang ada dalam organisasi bisa mengetahui hak dan kewajiban, juga dia akan mengetahui hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi, power to influence, ini tentunya harus dimiliki oleh sebagai pemimpin yang sesuai dengan struktur organisasi ya, mempengaruhi ini. Dan juga aspek yang lain dari kepemimpinan yang terakhir adalah nilai yang dibangun, leadership value. Okay.
Jadi aspek dalam kepemimpinan harus ada leadership value. Berikutnya hal tentang motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Sekali lagi, sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Ada motivasi dalam diri manusia, ada motivasi di luar manusia. Motivasi dalam diri manusia itu betul-betul yang kita namakan niat ya. Bagaimana bekerja, niat, tulus, ikhlas, ridho, ikhlas karena Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, misalkan sehingga kita memiliki motivasi kerja yang tinggi ya. Motivasi untuk keluarga gitu. Motivasi dari luar adalah gaji, fasilitas, gitu ya, bonus, itu motivasi di luar diri manusia. Pimpinan harus memotivasi bawahannya agar terdorong, berperilaku dan bertindak dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga menjadi pemimpin juga harus bisa melihat ya situasi kondisi perusahaan, karyawannya juga, dan nanti diaktualisasikan dalam peraturan perusahaan. Bagaimana aturan-aturan dalam perusahaan tersebut akan menjadi koridor untuk para karyawan untuk melakukan kegiatan bekerja dalam organisasi, sehingga pemimpin tersebut bisa mengarahkan ya bawahannya satu organisasi itu sesuai dengan apa yang dicanangkannya demi mencapai tujuan organisasi. Adapun lebih detail lagi, yakni motivasi kerja, di mana konsepnya ada motivasi dan konsep motivasi kerja. Adalah kemauan untuk mengarahkan upaya yang besar ke arah pencapaian tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memuaskan sejumlah kebutuhan individu. Di sini ada kalimat memuaskan sejumlah kebutuhan individu yang tentu ini menjadi hal yang bisa berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Ada karyawan yang bekerja karena memang memenuhi kebutuhan biologisnya, di mana karyawan yang bekerja memenuhi kebutuhan biologis, motivasi kerjanya adalah gaji, ya, bonus gitu ya. Namun apabila naik ya kebutuhan Maslow-nya adalah rasa keamanan, maka karyawan tersebut bukan hanya saja take home pay, tetapi yang dibutuhkan adalah misalkan bagaimana dirinya, keluarganya merasa aman dengan diberikan BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan misalkan. Nah, itulah motivasi kerja ya, setiap kebutuhan individu yang berbeda-beda. Lalu pendekatan mengenai motivasi ada pendekatan tradisional, ada relasi manusia dan sumber daya manusia. Tentu yang paling advance adalah yang pendekatan sumber daya manusia, di mana motivasi yang diberikan berbeda karena karakteristik manusia juga berbeda-beda. Gitu ya. Kalau yang relasi ini karena kedekatan saja, dan yang tradisional ini yang dilakukan secara masif, gitu ya. Kemudian kondisi seperti apa yang Anda berikan untuk memotivasi positif dan juga motivasi negatif. Jadi motivasi terdapat dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu yang berkaitan dengan ketika karyawan mencapai hal yang dimotivasi atau diinginkan oleh para pimpinan, maka akan ada reward. Sedangkan yang negatif akan ada punishment, gitu ya. Motivasi dimulai ketika seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan atau kesenjangan atas kebutuhan tertentu. Kebutuhan adalah keadaan atas ketiadaan kepuasan dasar. Kita kebutuhannya adalah sandang, pangan, papan, ya. Maka itu menjadi kebutuhan yang pertama dalam kebutuhan Maslow, ya, disebutnya kebutuhan biologis, sehingga motivasi kita itu adalah kebutuhan memenuhi kebutuhan biologis, sandang, pangan, papan. Sekalipun kita hanya mendapatkan gaji untuk membayar kontrakan, misalkan gitu ya, untuk membeli makanan atau risiko kebutuhan sehari-hari, dan membelikan pakaian, itu artinya kita telah memberikan atau kita telah memenuhi kebutuhan biologis dari seorang pemimpin, dari seorang karyawan, ya. Lalu beda lagi yang tadi di levelnya adalah tingkat keamanan yang Maslow, sehingga kita perlu memenuhinya dengan cara memberikan BPJS, ya, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, atau ada juga K3, begitu ya. Itu adalah motivasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Teori-teori motivasi ya berkaitan dengan kebutuhan, ada teori kebutuhan, ada teori proses, dan ada teori penguatan. Dan bagaimana motivasi ini prosesnya ya sebagai pendorong perilaku manusia seperti inilah. Dimulai dari adanya kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan dalam diri kita
ya. Ini faktor lainnya ada terdiri dari diri kita sendiri, ada dari keluarga, lingkungan, gitu ya. Ini akan terjadi dorongan kepada diri kita akhirnya menjadi kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Lalu setelah itu diri kita akan terdorong untuk mencari jalan keluarnya. Nah, bagi memenuhi atau untuk memenuhi juga memuaskan kebutuhan tersebut, ya. Maka pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan, kita akan memilihnya apakah bekerja, gitu ya, atau entrepreneur, gitu. Lalu akan mengevaluasi atas pemuas kebutuhan tersebut. Kita akan mendapatkan feedback dari sini, yang entrepreneur mendapatkan profit, yang karyawan akan mendapatkan gaji, lalu profit atau gaji tersebut kita evaluasi. Apakah sudah memenuhi kebutuhan yang sebelumnya kita canangkan, ya, atau kesenjangan kebutuhan, atau belum memenuhi. Nah, dari evaluasi tersebut, nanti akan berikutnya adalah penentuan kebutuhan di masa yang akan datang, pencarian cara pemenuhannya. Artinya, ketika sudah terpenuhi, maka orang itu cenderung akan memiliki kebutuhan yang lain. Namun kalau belum terpenuhi akan dikejar terus. Sehingga memang tidak jarang mengatakan bahwa orang itu tidak ada puasnya. Nah, karena tadi ya, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dicari kembali, ya, untuk memenuhinya. Sehingga dari kebutuhan Maslow, ya, mulai dari yang paling bawah adalah kebutuhan biologis, lalu setelah biologis terpenuhi akan adanya rasa aman, setelah rasa aman terpenuhi akan butuhnya rasa ingin dicintai, disayangi, begitu ya, dan akhirnya nanti adalah aktualisasi diri, memberikan manfaat kepada lingkungan orang banyak. Nah, itulah proses bagaimana motivasi sebagai pendorong perilaku manusia. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian motivasi adalah kita bisa memahami perilaku bawahan kita, sehingga kita bisa memberikan motivasi yang tepat. Pemberian motivasi harus mengacu pada orang, perorangan. Ya, ketika kita mengkritik, tidak disarankan untuk mengkritik orang di hadapan orang banyak, begitu, karena itu akan mempermalukan dibanding memotivasi. Kecuali yang motivasi positif bisa dilakukan di depan banyak orang. Dan itulah yang disebut motivasi yang tradisional tadi, ya. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda, artinya akan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Harus dapat memberikan keteladanan. Ini menjadi hal penting bagi seorang pemimpin untuk menjadi contoh bagi para bawahan, sehingga kita adanya keselarasan antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan, yang kemudian hal itu terlihat oleh bawahan. Berikutnya adalah mampu menggunakan keahlian saudara, ya, keterampilan, skill, knowledge, pengetahuan. Knowledge itu Anda perlihatkan, ya, mampu menggunakan keahlian sehingga saudara dapat memutuskan, mengambil langkah, dan memberikan arahan kepada bawahan, dan bawahan bisa belajar dari saudara sebagai seorang pemimpin, dan akhirnya dilakukanlah misi yang baik, tercapai visi dan tujuan perusahaannya, ya. Berikutnya, adapun variabel yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi, ada karakteristik individu, ya, terdiri dari minat karyawan, sikap karyawan, terdiri dari sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap pekerjaan, dan sikap terhadap aspek dari situasi kerja. Kemudian juga ada kebutuhan, ada keamanan, sosial, dan prestasi. Ini menjadi konsep-konsep penting di dalam SDM, di dalam motivasi kerja, karena ini akan dibawa terus menjadi ke semester 7 sampai saudara melaksanakan atau mengikuti skripsi dengan bidang SDM, ya, terkait dengan motivasi, minat, sikap, dan kebutuhan. Lalu variabel yang dipengaruhi motivasi lainnya adalah karakteristik pekerjaan. Beberapa contoh ada tipe balasan intrinsik, tingkat ekonomi, feedback atau umpan balik, dan juga tingkat variasi dalam tugas. Dan juga variabel untuk mempengaruhi motivasi dalam organisasi lainnya adalah karakteristik situasi kerja. Lingkungan mempengaruhi, teman kerja mempengaruhi. Ada yang lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, teman kerja yang positif akan membuat motivasi yang tinggi. Namun sebaliknya akan membuat yang tidak termotivasi, lah. Pengawasan, ya. Pengawasan, saudara tidak mengikuti hal-hal yang diawasi akan menjadi demotivasi, dan begitu pun sebaliknya. Organisasi, ya, ini terdiri dari sistem penggajian, bagaimana cara, besaran, dan aturan-aturannya tentang penggajian ini akan menjadi motivasi, dan juga budaya organisasi, ya, nilai-nilai dalam organisasi, kejujuran, keteladanan, kemudian
kedisiplinan di dalam orang-orang yang ada di dalam organisasi. Itulah menjadi budaya organisasi. Beberapa hal atau hal banyak itu ya yang terdiri dari karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi kerja ini menjadi variabel untuk mempengaruhi motivasi kerja dalam organisasi. Hal lain dijelaskan tentang faktor kepemimpinan yang baik adalah tentang communication, di mana menurut Stoner dan Freeman juga Gilbert tahun 95 disampaikan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Ya, ada yang verbal dan juga non verbal. Komunikasi sudah dibahas di pertemuan 11 kalau tidak salah ya. Semoga saudara masih bisa ingat dan kalau lupa bisa membuka kembali penjelasan di dalam PowerPoint ya di communication ya. Untuk communication ini terdiri dari komunikasi interpersonal, artinya adalah komunikasi interpersonal ya. Dan yang kedua adalah komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi, di mana ini artinya memiliki pola-pola bentuk jejaring komunikasi. Ada yang roda, huruf Y, bersambung, melingkar, dan menyeluruh. Sudah dibahas di pertemuan yang 11. Dan pola komunikasi dalam suatu organisasi ada yang vertikal, ya dari atas ke bawah sesuai dengan struktur organisasi, dan juga ada yang horizontal sesama divisi ya atau di leading atau di level yang sama. Berikutnya adalah soal problem solving, pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah dibutuhkan adalah keputusan yang tepat yang baik dari seorang pemimpin. Keputusan dimulai dari suatu masalah atau kesempatan. Namun sebelum memutuskan tentunya pemimpin harus mencari fakta dan data sehingga sifat karakteristik intelijensi yang tadi sudah kita bahas harus dimiliki oleh sebagai pemimpin. Masalah timbul apabila adanya kesenjangan atau gap antara keinginan yang ditetapkan. Keinginan ini adalah target ya, kemudian dibandingkan dengan realisasi atau aktualisasi. Nah, hal itulah yang akhirnya menjadi masalah yang timbul. Contoh target penjualan 1.000 unit ya dalam 1 tahun, namun realisasi sampai Desember baru 950 unit. Ya, ini ceritanya sudah 15 hari menjelang akhir tahun. Ya, itulah yang menjadi gap, ya, kondisi kesenjangan antara apakah sudah tercapai atau tidak. Artinya kan tidak tercapai. Nah, ketidak tercapaian itulah menjadi masalah di dalam organisasi. Berikutnya adalah kesempatan merupakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi organisasi memanfaatkan kesempatan agar hasil yang diperoleh melebihi tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Oke, berikutnya adalah proses pencarian masalah dimulai dari berbagai situasi. Yang pertama adalah penyimpangan dari pengalaman yang ada di masa lalu, kemudian penyimpangan juga dari rencana, artinya hal di luar yang sudah kita rencanakan gitu ya, yang disebut dengan penyimpangan itu. Kemudian dimulai juga masalah itu dari orang lain, pihak eksternal organisasi. Ya. Terjadinya penumpukan piutang dari konsumen, itu menjadi masalah. Dan lingkungan, terkait dengan perizinan dari pemerintah, kemudian lingkungan, mengganggu kegiatan proses perusahaan, dan itu satu contoh dari bagaimana terjadinya masalah ya. Penyimpangan dari pengalaman, penyimpangan dari rencana, orang lain, dan lingkungan. Lalu berikutnya proses pencarian kesempatan. Ya, proses pencarian kesempatan ini adalah manifestasi atau ya implikasi dari pemimpin ya untuk mengambil keputusan. Oke, karena dari masalah tersebut harus diambil tindakan ya, dan tindakan itu diambil dari keputusan. Nah, keputusan itu bisa dengan cara yang pertama adalah brainstorming. Saudara sebagai pemimpin mengajak para bawahan berkumpul dan mendiskusikan kira-kira solusi terbaik untuk masalah tersebut apa. Dan ada juga dialectical inquiry. Dialectical inquiry ini sering juga disebut bagaimana keputusan itu diambil secara tiba-tiba begitu ya, atas insting yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dialectical inquiry. Apabila pemimpin memiliki jam terbang yang tinggi, kemudian situasi kondisi yang sesuai dengan yang dia perhitungkan, maka dialectical inquiry ini menjadi hal yang bisa dilakukan juga. Ya. Berikutnya adalah pengambilan keputusan, decision making ya. Di sini dibahas akan ada pengertian, kemudian proses dan jenis hubungannya dengan tingkatan manajemen.
Pertama, dari pengertian terlebih dahulu, pengambilan keputusan adalah proses memilih pemecahan masalah. Sekali lagi, pengambilan keputusan adalah proses memilih pemecahan masalah dari berbagai alternatif yang tersedia. Alternatif yang paling baik merupakan alternatif yang memberikan kontribusi paling besar untuk pencapaian tujuan organisasi. Sebentar, Bapak akan cek terlebih dahulu apakah ini masih merekam atau tidak. Oke, masih merekam ya. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Menurut Duff, di mana prosesnya ada pengenalan syarat-syarat pengambil keputusan. Lalu kemudian mendiagnosa dan menganalisis sebab akibat masalah itu muncul. Kemudian pengembangan alternatif, ya beberapa pilihan-pilihan yang bisa dipilih untuk pengambilan keputusan atas diagnosa yang telah dianalisis. Kemudian seleksi alternatif yang dikehendaki, ya yang diinginkan oleh organisasi dengan perhitungan yang matang sesuai dengan kemampuan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, ya yang dikehendaki. Tentu ini ada nanti setelah pengembangan alternatif ini ada evaluasi, ada alternatif yang ideal, ada alternatif yang normal, ada alternatif yang rendah gitu ya. Maka tentu pengambilan keputusan harusnya mengambil alternatif yang ideal. Namun tadi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu terbatas, termasuk sumber daya manusia, ya atau sumber daya modal, informasi, teknologi, uang dan lain-lainnya, modal itu. Sehingga seleksi alternatif ini yang dikehendaki ini akan menjadi suatu proses dalam pengambilan keputusan, ya. Yang kelima adalah penerapan alternatif terpilih, dan yang keenam adalah evaluasi dan umpan balik setelah kebijakan itu dibuat atau keputusan itu dibuat. Berikutnya ada jenis tadi keputusan manajerial menurut Simon tahun 1980, di mana terdiri dari keputusan terprogram. Ini artinya keputusan yang mempertimbangkan banyak hal dan sudah dicanangkan sejak lama, ya, melihat situasi prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini termasuk keputusan yang terprogram. Oke. Dan biasanya organisasi itu memiliki keputusan terprogram yang terbagi, ya, atau terbreakdown gitu terhadap waktu gitu ya. Ada yang bulanan, ada yang triwulan, semester, dan tahunan. Lalu keputusan tidak terprogram ini adalah jenis keputusan yang bisa dilakukan secara tiba-tiba atau langsung sesuai situasional dari kondisi perusahaan, terutama dalam hal situasional kondisi SDM-nya, ya. Nah, berikutnya adalah jenisnya. Ini dia, masih dalam jenis, ya. Ini adalah gambar macam-macam keputusan dan tingkatan manajemen. Ini dikaitkan macam-macam keputusan. Ini dia, ada yang keputusan tidak terprogram, ya. Dan kemudian tingkatan manajemennya ada puncak, menengah, dan bawah. Untuk keputusan yang tidak terprogram di dalam hal manajemen puncak, ini tentu menjadi hal yang harus lebih sedikit. Karena manajemen puncak ini sangat strategis yang dipikirkan. Bisa saja dia memikirkan hanya di waktu-waktu tertentu, ya, di awal tahun, akhir tahun, ya, atau di tengah-tengah waktu, tengah-tengah tahun. Itu yang strategis, ya, betul-betul yang strategis, sehingga harus bisa keputusan yang terprogram. Jangan sampai lebih banyak keputusan yang tidak terprogram, ya. Nah, semakin tinggi tingkatan manajemen, maka semakin ke kiri keputusan tidak terprogramnya. Semakin harus semakin kecil begitu ya yang terprogramnya. Nah, namun harus siap-siap di dalam keputusan yang tidak terprogram. Ya, luas, tak terstruktur, jarang, ketidakpastian, tinggi. Ini akan tinggi sekali, ya. Kemudian yang menengah, terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu yang bawah, sering, rutin, berulang-ulang, terstruktur. Yang di bawah ini akan mengerjakan hal-hal yang daily, gitu ya. Nah, ini yang moderat jenis masalahnya. Ya. Itulah keputusan gambar keputusan dengan tingkatan manajemen, di mana setiap jenjang manajemen memiliki kadar-kadar tersendiri dalam hal keputusan tidak terprogram dan keputusan terprogramnya, ya. Maka semakin bawah keputusan terprogram ini harus semakin luas, gitu ya, karena dia harus semakin kecil, gitu ya. Terprogram semakin luas dan keputusan tidak terprogram semakin kecil karena dia harus melakukan kegiatan yang rutinan, gitu. Sedangkan yang puncak sebaliknya, keputusan terprogramnya
kecil dan mereka harus bersiap-siap menghadapi keputusan yang tidak terprogram. Oleh karena itu pentingnya controlling dari seorang pemimpin adalah ini, karena dia ada di posisi puncak dan melihat bagaimana selalu mengevaluasi pencapaian yang sudah diraihnya, ya. Berikutnya adalah masih dalam pengambilan keputusan. Ada pengambilan keputusan yang individual dan yang kelompok. Ini perbedaannya. Dan berikut adalah kerangka kerja keputusan yang pribadi terlebih dahulu, ya. Di mana situasinya ada yang terprogram, namun ada juga yang tidak terprogram. Ada yang situasi yang klasik, administratif dan politik, dan juga proses pengambilan keputusan. Nah, nanti situasional tersebut juga memiliki variabel yang lain, itu ya, nanti menjadi gaya pribadi dalam pengambilan keputusan. Apakah yang direktif, analisis, konseptual, atau perilaku. Dan akhirnya menjadi pilihan keputusan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jadi, gaya pribadi dalam pengambilan keputusan mau direktif atau perilaku itu tergantung dari situasi yang dihadapi oleh sebuah organisasi yang dipimpin oleh sebagai pemimpinnya. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan, yang pertama adalah intuisi dan perasaan dari seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, melihat fakta data, mempertimbangkan segala aspek sehingga resiko untuk gagalnya bisa diminimalisir, ya. Lalu berikutnya adalah pengumpulan, pengolahan, penilaian, dan interpretasi fakta secara rasional dan sistematis. Faktor-faktor lain ada pengalaman, ini juga menjadi penting menjadi seorang pemimpin, sehingga ketika saudara menjadi pemimpin yang baru, saudara bisa belajar pengalaman dari pemimpin yang sebelumnya atau pemimpin di luar organisasi, ya. Namun di bidang yang sama. Ada juga kewibawaan yang saudara bisa tumbuh dari hal pertama berorganisasi, ya. Seiring berjalannya waktu, kewibawaan ini akan meningkat. Dan juga otoritas, tergantung otoritas yang diberikan kepada saudara dari sebuah perusahaan. Semakin tinggi otoritas saudara sebagai pemimpin, maka semakin tinggi juga pengambilan keputusan yang bisa saudara lakukan. Namun pertanyaannya, mengapa manajer mengambil keputusan yang salah? Nah, hal itu bisa terjadi karena terpengaruh oleh kesan pertama. Ini disebutnya adalah wow effect juga, gitu ya, wow effect. Contohnya saudara ketika merekrut, ada yang melamar dengan tertulis segala keterampilan yang dimiliki sesuai dengan yang kita harapkan, namun ternyata setelah diangkat menjadi karyawan tidak sesuai. Itu pengambilan keputusan yang salah, terpengaruh oleh kesan pertama. Sehingga sebagai pemimpin harus tadi, ya, analitik yang kuat sehingga bisa mencari fakta data yang tepat. Yang kedua, membenarkan keputusan-keputusan yang lalu, ya, kemudian melihat apa yang ingin dilihat, artinya subjektif gitu, dan mempertahankan status quo, juga terlalu percaya diri. Nah, subjektivitas, ya, atau tidak objektif gitu, ya, melihat dari sudut pandang sendiri, mempertahankan status quo sebagai leader, dan terlalu pede, ya, over pede gitu, ya. Itu akan menjadi hal yang buruk, ya, yang berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan. Nah, itu dia materi di pertemuan yang ke-13. Begitu banyak, namun mudah-mudahan 54 slide ini bisa mewakili buku yang berkaitan dengan kepemimpinan leading. Namun Bapak amanahkan saat ini tidak hanya mengandalkan video, kemudian materi di kelas dan juga PowerPoint, namun juga penting bagi saudara untuk membaca buku tentang manajemen, ya, dari berbagai sumber yang sudah ada di rencana pembelajaran studi. Baik, inilah dia pertemuan ke-13. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.